Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Aksara Islam. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam agama Islam, umat Muslim mengenal adanya penyakit ain yang disebutkan dalam sejumlah hadis. Penyakit ain adalah yang penyakit timbul karena adanya pandangan jahat yang menyeratkan perasaan serta dengki, atau bahkan bisa juga karena adanya kekaguman yang berlebihan atas sesuatu. Akibat dari itu, pandangan tersebut menyebabkan penyakit ain yang bahkan dapat mengakibatkan pada kematian bagi orang yang terkena penyakit ini. Hal tersebut merujuk dan juga diriwayatkan dalam hadis sahih Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, ain itu benar-benar ada, andaikan ada sesuatu yang bisa menentukan takdir, sungguh ain itu yang bisa. Hadis riwayat Muslim. Untuk mengetahui lebih dalam lagi, berikut ini ada pengertian hingga cara mengobati penyakit ain sebagai berikut. Penyakit ain adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sebuah kemalangan yang disebarkan oleh satu orang ke orang lain yang disebabkan adanya perasaan cemburu serta iri hati. Pada penyakit ini, pandangan mata yang menimbulkan kekaguman orang saat melihat sesuatu akan diikuti dengan respon jiwa negatif. Sederhananya, setan memanfaatkan rasa iri serta dengki atau bahkan suatu kekaguman yang berlebihan lewat pandangan seseorang. Ia mengirimkan sebuah panah hasad kepada orang yang dikaguminya secara berlebihan atau yang dibencinya, sehingga menimbulkan suatu penyakit bahkan sampai kematian. Dalam kitab Tauhid, penyakit ain dijelaskan sebagai sebuah penyakit atau gangguan yang disebabkan oleh pandangan mata. Syekh Abdurrahman bin Hasan menyebutkan seseorang yang memandang gejala pada apa yang dipandangnya. Para ulama juga banyak yang menyebutkan tentang penyakit ini dalam beberapa ayat seperti berikut. Penyakit adalah pemandangan menakjubkan atau yang disertai dengan rasa iri dengki dari seseorang yang memiliki tabiat buruk yang mengakibatkan adanya bahaya pada orang yang dilihatnya. Tidak hanya terjadi pada orang dewasa saja, penyakit ini juga bisa menyerang siapapun termasuk anak-anak. Hal ini biasanya ditandai dengan ketika orang tua sudah membawa anaknya untuk berobat ke berbagai tempat, namun tetap tidak berhasil sembuh, karena memang penyakitnya bukan berasal dari penyakit secara ilmiah. Dalam buku Tibun Nabawi, tinjauan syariat dan medis, disebutkan bahwa istri Imran pernah berdoa saat melahirkan Maryam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, maka tatkala istri Imran melahirkan anak, dia pun berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Dan anak laki-laki seperti anak perempuan, sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam, dan aku memohon perlindungan untuknya, serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan daripada syaitan yang terkutuk." Seperti halnya penyakit pada umumnya, penyakit ain juga memiliki ciri-ciri sebagai tanda jika seseorang terkena penyakit ain. Berikut ini ada 18 ciri-ciri orang yang terkena penyakit ain. 1. Sakit kepala yang berpindah-pindah. 2. Wajah pucat. 3. Sering dan buang air kecil. 4. Nafsu makan lemah. 5. Mati rasa. 6. Panas atau dingin di anggota badan. 7. Detak jantung yang cepat dan tidak beraturan. 8. Rasa sakit yang berpindah dari bawah punggung dan bahu. 9. Bersedih dan merasa sempit atau sesak di dada. 10. Berkeringat di malam hari.
11. Perilaku atau emosi berlebihan. 12. Kebencian yang tidak wajar. 13. Sering bersendawa. 14. Menguap atau terengah-engah. 15. Menyendiri atau suka mengasingkan diri. 16. Diam atau malas bergerak. 17. Senang atau terlalu banyak tidur. 18. Adanya masalah kesehatan tertentu tanpa ada sebab-sebab medis yang diketahui. Berikut ini juga ada penyebab dari seseorang terkena penyakit ain. Seperti halnya penyakit pada umumnya, penyakit juga memiliki penyebabnya. Menurut Muhammad Saifuddin Hakim dan Siti Aisyah yang dikutip dari Tibun Nabawi, penyakit ini disebabkan oleh pandangan mata yang hasad atau dengki kepada orang lain. Orang yang memiliki hasad kepada orang lain akan memandang orang tersebut dengan pandangan yang penuh kebencian. Hal ini yang dapat menyebabkan berbagai gangguan ain yang mengancam kesehatan hingga nyawa seseorang. Para ulama juga mengatakan bahwa benda mati juga bisa terkena penyakit ain. Sebuah benda mati yang terkena penyakit ini bisa menyebabkan kerusakan atau hancur secara tiba-tiba. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW berdoa yang artinya, "Ya Allah, aku meminta ampun dan keselamatan pada agamaku, duniaku, keluargaku, dan hartaku." Hadis riwayat Abu Daud. Agar tercegah dari penyakit ain dan bahaya dari penyakit tersebut, berikut ini ada beberapa cara mencegah penyakit ain. 1. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia dapat melindungi diri mereka dari efek penyakit. Jika mereka tidak percaya kepada Allah dan mencari perlindungannya, cara mengobati penyakit ain dilakukan dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyakit ini ditanggulangi dengan cara dituntunkan bagi orang yang terpukau atas sesuatu untuk mengucapkan doa atas sesuatu yang baru. 2. Menyatakan pujian kepada Allah yang dibarengi dengan membaca surat-surat pendek. Penyakit ain dapat disertai dengan pujian-pujian dengan ungkapan seperti tabarakallah atau masya Allah. Kemudian diikuti bacaan-bacaan surat pendek seperti surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Anas yang dibaca 3 kali setelah subuh dan setelah maghrib. 3. Ruqyah. Selain itu, penyakit juga dapat disembuhkan dengan ruqyah sesuai syariat Islam. Membaca dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Indonesia yang dapat digunakan oleh orang-orang tidak jimat atau sihir bisa juga membantu mengatasi penyakit ain. 4. Mandi. Jika ada seseorang yang menimpakan ain dan terbukti karena pandangan orang itu, maka seorang peruqyah memerintahkan orang itu untuk mandi, kemudian air bekas mandian diguyurkan ke belakang tubuh yang terkena penyakit ini. Air yang digunakan harus berasal dari dalam bejana. 5. Wudhu. Pengobatan ain yang diajarkan Rasulullah SAW adalah berwudhu. Orang yang menimpakan akan diminta untuk berwudhu, lalu udara bekas wudhu tersebut diguyurkan ke belakang badan orang yang terkena penyakit ini. Nah, itulah sahabat beriman 18 ciri-ciri orang yang terkena penyakit ain serta cara penyembuhannya. Sekian dulu video dari kami. Jangan lupa dukung channel Aksara Islam dengan klik tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.